2025 dan 2026 perlahan berubah menjadi era di mana data mulai melawan kekuasaan dan publik mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi. Dimulai dari operasi digitalisasi fiskal dan aset negara oleh Purbaya Yudisadewa, lalu berlanjut ke sektor energi, mafia migas, mafia proyek BUMN, hingga sabotase finansial di perusahaan pelat merah. Tapi sesuatu terjadi di fase berikutnya. Perang diam-diam berpindah ke sektor yang paling dekat dengan perut rakyat, yaitu pangan. Dan momen itu pecah ketika Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, membuka kasus beras impor ilegal 250 ton di Sabang, Aceh. Terdengar sederhana? Tidak. Karena kasus ini bukan hanya soal beras. Ini soal kekuatan ekonomi, politik, dan aktor-aktor yang tidak ingin Indonesia mandiri pangan. Amran menyebut beras masuk tanpa izin pusat, tanpa persetujuan pemerintah, dan stok nasional sedang sangat mencukupi. Artinya tidak ada alasan untuk impor, tapi impor tetap terjadi. Pertanyaannya, siapa yang punya kekuatan untuk melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh rakyat biasa? Inilah yang membuat kasus ini membara. Pada saat yang sama, rakyat protes. Kalau produksi beras nasional melimpah dan stok, Bulog aman sampai pertengahan 2026. Kenapa harga beras tetap tinggi? Kalau panen besar, kenapa petani masih rugi? Kalau subsidi benih dan pupuk digelontorkan, kenapa impor tetap jalan? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar kekhawatiran ekonomi. Itu tuduhan keras bahwa ada pemain besar yang sabotase pasar dalam negeri demi menjaga keuntungan impor. Lalu muncul analisis seperti, impor ilegal tidak merusak harga beras. Impor ilegal menjaga agar harga tidak turun. Tapi siapa yang diuntungkan? Tentu bukan petani, bukan rakyat. Yang diuntungkan adalah para importir besar, backing politik mereka, dan kaki tangan yang menguasai jalur distribusi pangan nasional. Dan inilah titik paling menarik. Kasus impor ilegal Sabang terbongkar bukan karena pemeriksaan rutin. Ia terbongkar karena ada laporan internal yang bocor. Ada orang dalam yang sudah muak dan ingin kebenaran keluar. Sesimpel itu, namun sangat berbahaya. Sementara itu, diam-diam publik menyadari pola baru. Setiap kali pemerintah bersiap swasembada pangan, selalu muncul impor besar legal atau ilegal. Selalu ada alasan gagal panen, pasokan kurang, musim kering, stabilisasi harga. Tapi data nasional tahun 2025 justru mencatat produksi beras naik dan cadangan pemerintah melimpah. Jadi impor apalagi ilegal akan menjadi sinyal gangguan. Disinilah aroma politik muncul. Sektor pangan adalah sektor strategis. Setiap pemerintahan yang mampu menjamin stabilitas harga dan swasembada akan langsung menguat secara politik. Dan setiap pemerintahan yang gagal akan dihajar oleh opini publik, krisis sosial, bahkan bisa memicu gejolak politik. Sehingga wajar jika ada pihak yang tidak ingin sektor pangan stabil. No, bukan demi ekonomi, melainkan demi kekuasaan. Pertanyaannya, apakah impor ilegal ini bagian dari permainan ekonomi kotor dari oknum bisnis? Atau bagian dari strategi politik untuk membuat pemerintah terlihat gagal? Atau bahkan dua-duanya saling memanfaatkan? Tidak ada kesimpulan final, tapi pola ini punya sejarah panjang. Di masa lalu, ketika Indonesia mendekati swasembada pangan, aba-aba impor besar mendadak keluar. Ketika petani sudah mulai untung, harga tiba-tiba jatuh karena serbuan beras luar negeri. Ketika produksi nasional naik, alasan kekurangan stok tiba-tiba bermunculan. Dan kini, 2026 kembali memperlihatkan pola yang sama. Penyegelan 250 ton beras di Sabang menjadi simbol penting. Karena untuk pertama kalinya, pemerintah menyebut bahwa impor ini terjadi tanpa izin pusat. Artinya ada pusat kekuatan lain di luar pusat pemerintahan yang memberi izin. Dan di dunia geopolitik pangan, kalimat itu sangat besar maknanya. Lalu apa dampaknya ke rakyat? Kalau impor ilegal ini tidak dihentikan sekarang, pertama, harga beras akan tetap tinggi. Kedua, petani tetap kalah dan meninggalkan ladang. Ketiga, ketergantungan impor semakin dalam. Keempat, uang negara habis untuk subsidi stabilisasi harga. Kelima, kedaulatan pangan runtuh. Jika penyelidikan dilanjutkan dan jaringan impor ilegal dibersihkan, maka memiliki efek domino seperti harga beras turun alami, petani untung tanpa subsidi besar, ekonomi desa naik, Indonesia bisa menjadi eksportir, bukan pengemis pangan. Inilah kenapa kasus ini jadi sensitif. Kalau pemerintah berhasil memberantas jaringan impor ilegal, ada kekuatan lama yang akan kehilangan bisnis miliaran dolar. Kalau gagal, rakyat akan mencatat siapa yang diam dan siapa yang berjuang.
Lalu publik bertanya, akankah ini berakhir seperti kasus-kasus sebelumnya? Heboh sebentar lalu hilang. Atau, apakah ini awal era baru, di mana transparansi dan kedaulatan pangan menjadi prioritas nyata? Dan narasi publik kini berubah. Orang tidak lagi ingin pemerintah hanya menyegel gudang. Rakyat ingin nama pelakunya dibuka. Rakyat ingin mekanisme distribusi pangan diaudit. Rakyat ingin data impor dibuka ke publik. Karena untuk pertama kalinya, masyarakat sudah cukup cerdas untuk tahu. Pangan bukan hanya urusan makan, ini urusan martabat bangsa. Jika operasi bersih yang dipelopori Purbaya berlanjut di sektor pangan lewat langkah Amran, maka 2026 bisa menjadi tahun paling menentukan bagi masa depan kedaulatan pangan Indonesia. Kalau berhasil, rakyat menang. Kalau gagal, mafia impor, backing politik, dan jaringan bisnis ilegal akan semakin sulit disentuh. Dan sekarang, seluruh Indonesia menunggu. Apakah kasus 250 ton Sabang berhenti disegel? Atau berubah menjadi awal dari revolusi besar untuk memutus rantai impor? Dari pelabuhan ke gudang, sampai ke meja makan rakyat.